Sudah terekam ya di tampilan teman-teman? Udah. Sudah. Okay, good morning class. Morning, ma'am. Morning, ma'am. I'm very happy to enter your class today. How are you today? Fine, Fine, ma'am. Thank you, ma'am. How about you? Julieta, you have a big smile today. How are you, Julieta? Fine, ma'am. Thank you. Okay, what about you, Manulang? What about you, Manulang? I'm very good. Thank you. I'm very happy, ma'am. Oh, very happy. Very good. Well, today, before we start our lessons, let us pray before we start. Could you mind, leader Huzaima, lead us in prayer, please? Okay, guys, before we start our lesson today, let's pray. Finish. Thank you, Huzaima. Thank You're you. welcome. Well, we will check our present, our absence. Yeah, Wahyu here, Manik, okay, Siti, right, Sariana, okay, Desti, right, Widya. Okay, everything well ya, semuanya hadir ya anak-anak ya. Saya senang sekali bisa bersama-sama di sini untuk pembelajaran virtual hari ini di materi kita bahasa Inggris. Saya lihat hadir semua. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita ingat dan sudah kita buat di awal tahun kemarin. Saya tetap memakai kesepakatan yang sudah kita sepakati ya anak-anak ya. Kita harus tetap ada di pembelajaran kita dengan semangat. Kemudian kita juga harus saling aktif dalam pembelajaran. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan dan jangan takut untuk bertanya. Kemudian kolaborasi itu penting ya dalam pembelajaran supaya kita menghasilkan hasil yang maksimal. Dan untuk hal-hal yang lain, contohnya smartphone-nya tolong di-silenin ya. Kita fokus untuk pembelajaran hari ini, untuk materi kita hari ini. Saya berharap sangat untuk materi ini karena materi ini adalah materi yang penting disampaikan dan ini akan ada 2 pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama untuk kita. Well, sebelum kita mulai, saya mau kita semuanya benar-benar ada di kehadiran penuh. Silakan coba diregangkan dulu ininya semuanya ya. Well, thank you. Kemudian silakan letakkan tangan kalian ada di atas paha dengan santai, dengan rileks. Tenangkan hati dan pikiran. Saya mengundang kalian untuk hadir sepenuh di dalam pembelajaran kita hari ini. Boleh kalian tutup mata kalian, pejamkan matanya nak semua. Ikutin instruction dari saya ya. Ini adalah teknik stop. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan memulai teknik stop ini untuk menghadirkan sepenuh kalian dalam pembelajaran ini. Ketika saya katakan up, itu artinya kalian tarik nafas, dan down, itu artinya kalian lepaskan nafas dengan pelan-pelan. Oke, ready? Ready, ma'am. Oke, thank you. Up, down. Up, down. Once again. Up, down. Oke. Silakan dibuka matanya pelan-pelan. Tepuk tangan untuk kita semua.
Semangat pagi hari ini. Well, saya sangat berharap kita bisa fokus pembelajaran untuk hari ini. Kalian siap, anak-anak? Siap, Siap, Ma'am. Ma'am. Siap. Untuk pertanyaan pertama, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Ayo, satu orang saja. Satu orang, silakan. Siti, materi kita minggu lalu apa ya, Siti? Tingkat, Ma'am. Oh, oke. Boleh sekali lagi, sepertinya sinyalnya kurang ini ya. Sekali lagi yang kuat, Nak. Greeting card, Ma'am. Greeting card. Oke, well, tepuk tangan untuk Siti. Minggu lalu kita belajar tentang greeting card. Hari ini kita masih ada di topik yang sedikit mirip ya, tetapi ini adalah materi yang berbau tentang sama sih seperti greeting card, tapi nanti kalian akan tahu. Kalian sudah siap semua? Kita mulai dulu dengan kuis di awal pembelajaran ya. Baiklah, saya sudah siapkan kuisnya hari ini. Silahkan kalian check out di WhatsApp grup kita ya. Saya sudah share di grup untuk kuisis hari ini. Boleh dicek dulu dan saya akan buka di sini kuisisnya. Silakan, saya dan kalian akan bersama-sama masuk ke room kuisisnya ya. Sudah ada Siti, kemudian Wira, kemudian Ade, Widya, Wahyu. Oke, silakan yang lain. Sudah ada 5 partisipan ya. Juleta, Huzaima, very good. Well, iya, Nani dan Saryana. Sudah masuk semua kita ya? Kita akan mulai. Iya, silakan. Saya akan mulai. Ya. Oke, silakan dimainkan. Very good. Wow, excellent. Ya. Wow, Huzaima. Very good, excellent ya. Leading, iya. Ya, Bu Saryana mulai naik. Ya, Huzaima, keren. One last questions ya, pertanyaan terakhir. Finish. Finish, Ma'am. Oke. Oke, kita lihat di posisi pertama ada Huzaima. Tepuk tangan untuk Huzaima. Kemudian second place Saryana and the third place is Nani. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya, luar biasa. Untuk selanjutnya, coba diangkat dulu tangannya semuanya ke atas. Kita kasih stretching sedikit setelah melakukan ice breaking-nya dan persepsi tersebut. Well, saya yakin sekarang kalian, ya, oke, keren. Saya yakin sekarang kalian sudah ini ya, sudah tahu topik yang akan kita bahas hari ini. Ayo, tadi yang memimpin. Invitation corner. Oh iya, invitation ya. Saya punya sebuah pertanyaan untuk kalian. Do you ever see an invitation card? Yes, Yes, ma'am. Ya, sudah Yes, pasti ma'am. ya, sudah pasti pernah melihat invitation card atau invitation letter. Well, do you ever see a digital invitation? Pernah lihat? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pernah? Yes, Ma'am. Pernah Yes, ya, ma'am. digital Yes, invitation. What do you think about digital invitation? Menurut kamu pernah lihat di mana? Di handphone mama, di handphone papa, atau di mana? Boleh satu orang? Di Sosial. Mama, ma'am. Ade di handphone mama. Siapa? Yes, ma'am. Oh, di handphone mamanya undangan ya. Wira di mana? Pernah melihat? sosial media, ma'am. Oh, sosial media ya. Kemudian lihat layoutnya nggak? Layoutnya dari invitation digital tersebut, digital invitation. Tampilannya, layoutnya, gimana menurut kalian?
Interesting. Menarik. Interesting. Menarik. Ya, Beautiful. menarik. Bagus. Cantik, bagus gitu. Do you interesting to make something like that? Tertarik nggak untuk membuat Yes, seperti ma'am. Ma'am. to make it? Iya, saya percaya kalian semuanya tertarik ya, gimana ya caranya, gimana ya ininya ya. Tetapi sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis informasi ya, informasi dari invitation letter, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Kemudian kalian dapat membedakan jenis daripada invitation, baik dalam bentuk cetak dan juga digital. Menjadi motivasi kita hari ini sebagai pemahaman bermakna bagi kalian. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama itu menganalisis dulu apa sih strukturnya, bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana tips dan triknya ya. Oke. Ini adalah bahan ajar kita hari ini. We will talk about invitation letter ya. Kita akan bahas tentang invitation letter. What is an invitation and what it is used for? Oke, bisakah Wira? Silakan Nak, coba dibacakan dulu Nak ini. Jelas Nak, di tampilan kamu jelas? Jelas, ma'am. Ya, silakan Nak dibacakan ya. An invitation is a document written or print or spoken words conveying the message by which one is invited. Wow, thank you. Very good pronunciation ya Wira. Jadi sebuah invitation itu adalah dokumen baik yang tertulis ataupun tercetak, baik diucapkan secara langsung yang menyampaikan pesan untuk seseorang yang ingin kita undang. Jadi ini adalah pengertian dari invitation. You have to write down on your writing book ya. Silakan dicatat di buku catatannya. Ini adalah poin penting dari sebuah invitation. Next, silakan Huzaimah. Leader, what is the purpose of invitation? Silakan dibaca selanjutnya, Nak. It is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. Well, very good. Thank you, Huzaimah. So, the big points in invitation is to invite someone. Jadi, fungsinya daripada invitation itu pasti untuk mengundang seseorang, untuk hadir, untuk datang di event atau acara yang kita adakan. Okay, there are two kind of invitation letter. The first one is formal invitation, and the second one is informal invitation. Next, we will focus in these two kind invitation ya. Kita akan fokus di dua invitation ini. Oke, apa itu formal invitation? Untuk formal invitation itu adalah sebuah invitation which follow it dignified form, tone or style in agreement with an established norm, custom or value. Itu menurut Webster di tahun 2012 ya. Jadi untuk formal invitation ada penekanan khusus, desainnya juga khusus. Tone dan kata-kata atau jenis tulisan juga itu dibuat khusus karena ini adalah salah satu dari surat undangan yang resmi gitu. Jadi nggak bisa main-main dan nggak bisa santai untuk membuatnya. Kata-kata dan pilihan katanya juga harus benar-benar resmi dan dipilih dengan benar ya anak-anaknya. Apa itu contohnya? Coba silakan Siti, contohnya apa untuk formal invitation? Nah, ini ada saya buatkan gambarnya, itu gambar apa coba? Jadi ada dua contoh. Yang pertama itu wedding, yang seperti tadi Wira dan Ade lihat di handphone mama dan papanya, wedding invitation. Dan juga ada itu yang berbentuk cetak dan juga digital. Untuk Ade tadi mungkin lihatnya yang digital. Yang cetak banyak ya. Kemudian graduation party. Untuk graduation party nanti kalian kalau udah di kelas 12, maka kalian akan buat cetak seperti ini, lengkap, mungkin untuk mengundang orang tua gitu ya, untuk datang ke pesta daripada kelulusan kita. Oke, this is the step how we want to make an invitation. This is for formal invitation ya. Jadi the first one saya minta kalian untuk bergantian untuk membacakannya. The fifth line is the time and date of occasion. Yeah, we will focus time and date for the fifth line ya. Next,
Silakan dilanjut lagi, Ade. Question. Ya, thank you Ade. And the last line is request for replay. Jadi, untuk the last line ini kalau di luar negeri itu ya Nak ya, biasanya itu ada reservation seperti itu ya. Kita kalau diundang seseorang, kalau di luar negeri nih ya, kalau di Indonesia sih kalau diundang pasti datang, tidak ada konfirmasi. Kalau di luar negeri itu kita harus konfirmasi dulu karena mungkin undangan itu sudah disiapkan untuk berapa orang seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa, kita konfirmasi. Okay, this is the example of formal invitation. The first one is graduation party, and the second one is wedding party. Boleh satu orang kasih tahu satu lagi contoh? Saya sediakan dua ini kan. Ada dua contoh untuk formal invitation. Ada yang tahu kira-kira satu lagi contoh untuk formal invitation? Silakan. Raise up your hand please, or sounding. Silakan bersuara. Sebelum kita maju ke slide selanjutnya. Saryana, boleh? Apalagi untuk formal? Bagaimana dengan surat panggilan untuk orang tua siswa? Ya. Seperti kami, Ibu. Iya, surat panggilan orang tua. Tahu aja ya. Untuk yang di sekolah-sekolah ya. Nah, surat panggilan orang tua. Widya, silakan Widya. Bagaimana dengan undangan seminar, Mem? Itu formal ya, Mem? Excellent sekali. Undangan seminar itu salah satu daripada formal invitation ya. Iya, keren. Saya sangat mengapresiasi antusias kalian. Kita masuk ke informal invitation. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau informal ini agak sedikit santai gitu untuk nulisnya. Tidak banyak aturan-aturan seperti yang formal. Dan ini juga kita berikan kepada teman, saudara. Contohnya apa? Invitation to a birthday party and invitation to a dinner. Jadi kamu kalau mau ngundang pacarmu ya, mau makan malam, itu namanya invitation di dalam bentuk informal. Boleh kamu create sekreatif mungkin ya. Jadi seperti apa? Candlelight dinner gitu. Nih udah senyum-senyum ya kalau dibilang pacar ya. Oke, this is the example of informal invitation. Jadi tulisannya itu bisa bentuk angka, bisa bentuk ini gabung, nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk formal, no, tolong harus ikutin aturannya. Oke, this is the tips for writing to invitation to event ya. Pertama, eventnya, describe dulu eventnya apa. Ya, gambarkan dulu apa tuh acara yang akan kita buat. Itu yang pertama. Kemudian the second one, be sure to cover detail location, time, date, dress, and direction. Ini juga akan kita lakukan nanti di pertemuan selanjutnya untuk memastikan detail lokasinya, waktu, tempat, tanggal, bahkan ada dress code gitu. Di undangan tuh terkadang pernah dengar nggak yang salah kostum? Pernah dengar nggak? Nah, pernah ya? Ya, dia bilang Mem. Dress code-nya white party. Dia datang pakai hitam sendiri atau biru sendiri, malu. Jadi tapi kalau untuk undangan-undangan biasanya ada dress code-nya, ada ditentukan. Kalau kita mau letakkan, nanti kita letakkan, kita buat ketentuannya. Kemudian provide a reply card-nya seperti ini. Kalau di luar negeri, ini ketentuannya untuk di luar negeri ya anak-anak ya, karena ini pun bahasa Inggris yang kita pelajari. Jadi bagaimana budayanya juga budaya yang luar yang akan kita pakai. Di luar negeri itu disediakan reply card-nya atau surat balasan atau kartu balasan. Benar-benar bersediakah atau gimana? Kalau tidak bisa kartunya langsung dikirimkan kembali ulang, maka akan di-send via email address ya. Kalau di luar negeri itu email itu sama seperti WhatsApp kita sekarang. Sebegitu dekatnya mereka dengan email. Begitu juga dengan WhatsApp kita sekarang ini ya untuk membalas undangan. Oke, this is the last of the slide. Well, kita akan back to our project. Ya, according to our topic and material, any questions, class? Is it clear for you? Anyone to asking? Or is it clear? Coba tunjukkan reaction jempolnya kalau udah jelas. Ayo silakan reactionnya. Ya, klik and add direction. Iya, Wira, very good. Oke, Juleta. Oke, Wahyu, keren. Siti, ya. Silakan diklik-klik ya, nak, nggak meledak itu. Tenang aja. Iya, nah seperti ini. Oke, very good. Saryana ini. Oke, Saryana. Oke, very good. Well, baiklah.
Any questions, Ariana? Yes. Or do you want to make thumbnails atau any questions? Something clear? Unmute. So far so good, ma'am. Masih unmute, Sariana? Do you want to ask something? So far so good ya? Oke, Yes, ma'am. sepertinya jaringan ya, no problem ya. Kita harus terbiasa karena kita belajar online. Tetap jaga semangat, tetap senyum, jangan lupa. Well, baiklah, saya akan bagikan kalian untuk discuss about two topic in invitation letter. Yang pertama tadi formal invitation and the second one is informal invitation. Oke, Mem akan bagikan sesuai dengan kelompoknya. Dari sini saya ada yang pertama di layar saya ya, karena ada perubahan-perubahan saya akan bacakan. Untuk kelompok yang pertama, write down ya. Wahyu, Ade, Wira, Widya. Oke. Untuk kelompok yang kedua, Huzaimah, Nani, Desti, Julieta, dan Siti. Well, oke. Saya akan tanyakan untuk kelompok yang pertama. Ayo, kelompok yang pertama. Mau formal atau informal, nah? Formal, ma'am. Formal, ma'am. Formal invitation ya. Baiklah, kalau begitu untuk kelompok kedua akan membahas tentang informal invitation. Oke, you will joining in your group. Mungkin kalian bisa gunakan room ini atau buatkan grup WhatsApp untuk berdiskusi sebentar. I will give you about 8 minutes ya, 8 menit untuk diskusi. Apa yang akan didiskusikan? Write down. Yang pertama, you have to discussing about formal invitation for the formal, informal invitation for informal. Find out the cari dulu sumbernya ya. Kalian mau bahasnya yang mana? Sepakati dulu. Mau dari Google kah atau dari YouTube? Silakan kalian elaborasi. Ya, temukan satu sumber. Setelah itu you have to discuss about what is the purpose? Ya, apa tujuannya? Dan yang terakhir adalah what about the generic structure-nya ya, susunannya bagaimana begitu ya untuk formal. Begitu juga untuk informal. Oke, well, silakan kalian diskusikan. Saya akan pantau dari sini untuk bahan diskusinya. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Oke, silakan kalian boleh berdiskusi dalam kelompoknya. If you have any trouble, you can ask me ya. Jika ada masalah atau ada hal yang kendala, boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan. Silakan berdiskusi. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan siapa yang akan presentasikannya, Nak? Bu Sariana, Sariana dulu. Oke, silakan. Thank you for the chance, ma'am, given to us to present our discussion result. Nah, tugas yang kami diskusikan tadi yaitu tentang informal invitation. Nah, sumber-sumber dari informal invitation yang kami bahas tadi adalah dari Google dan dari YouTube. Kemudian the purpose, ya, the purpose atau tujuan dari informal invitation. The purpose of invitation is to friend. Only tujuan dan undangan tidak formal ini adalah untuk mengundang teman atau keluarga untuk menghadiri sebuah acara. For example, birthday invitation, undangan ulang tahun, dan dinner invitation atau undangan makan malam. Kemudian tentang generic structure, I give time to my friend Huzaimah to explain it. Okay, thank you. Okay, I'm going to read our discussion from group 2 about generic structure. Di sini kami ambil dari search-nya google.com. Yang pertama itu ada receiver, yang kedua ada body of invitation. Jadi di bagian body of invitation ini terbagi jadi beberapa. Yang pertama itu ada subject,
Yang kedua itu ada day or date. Yang ketiga ada time. Yang keempat ada place. Jadi subjek itu adalah acaranya acara apa. Misalkan birthday party, baru day or date. Harinya dan tanggalnya kapan. Waktunya kapan, time-nya, baru place, acaranya di mana. Dan yang ketiga itu adalah sender, pengirim. Jadi yang buat acara, di situ nanti buat namanya. Okay, I think it is the generic structure of informal invitation of our group. Thank you. Thank you, Zaiba. Give them applause, please. Yeah, very good presentation, yeah, for group 1 and group 2. I think is it very clear for you? Well, are you ready for the next session? Ready? Kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Oke, do you remember about banana? Oke, peel banana. Yes. Banana dance. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi yang terakhir kita ice breaking dulu. Silakan. Waktu saya katakan banana dance, semuanya tangannya diangkat ke atas, ya. Kemudian ikuti saya ya. Yang pertama apa? Peel, kemudian cut, kemudian eat, kemudian shake, badannya digoyang ya waktu shake, kemudian pup gitu ya. Oke, yang penting di sini adalah kalian mengikuti dan bahagia dalam pembelajaran. Oke, banana dance. Oke, banana dance. Oke, very good. Iya, semuanya bersuara ya. Banana dance. Oke, peel banana, peel banana, peel banana, peel banana. Oke, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana. Lanjutnya, eat banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Okay, next, shake banana. Shake banana. Mana goyangnya nih? Shake banana. Shake banana. Yang terakhir, silakan Wira, kuat suaranya. Banana. Sekali ya. Iya, very good, excellent. Well, next I will give our LKPD ya. Hari ini saya pikir semuanya sudah masuk ke materi yang terakhir. Bisa lihat screen saya akan agak cepat ini untuk menyampaikan LKPD kita. Berhubung di tempat saya kurang bagus nih nak ya jaringannya, jadi mem akan agak sedikit cepat. LKPD-nya ada 2 LKPD. Nah, sudah kelihatan LKPD ini LKPD pertama ada 2 soal, LKPD kedua ada 1 soal ya. Materi ini akan saya kirimkan di WhatsApp grup kita. Silahkan kalian kerjakan LKPD ini. Yang pertama, this is a jumble invitation. Ini adalah invitation yang berantakan. Susunlah sesuai dengan generic structure yang tadi yang dijelaskan oleh grup pertama ya. Jadi susunannya bagaimana? This is a formal invitation. Oke. Yang kedua, this is informal invitation. Coba kalian analyze dulu informal invitation ini, kemudian answer that 5 questions ya. Ada 5 pertanyaan di situ yang akan kalian jawab. Well, the last one is you have to compare to invitation. Ya, analisis dulu ini undangan ini. 2 undangan ini kalian analisis dulu, kemudian temukanlah informasi-informasi penting dari 2 undangan ini dan masukkan ke dalam rubriknya. Ya, sesuai dengan generic structure yang tadi. Dari invitation yang pertama, siapa name of inviter-nya, kemudian siapa name of invitee-nya gitu ya. Kemudian dari invitation kedua, siapa inviter-nya, siapa invitee-nya. Oke, diisi semua sampai ke bawah. We'll give you about 10 menit boleh lah ya, 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, saya sudah kirimkan nak di grup WhatsApp kalian, grup WhatsApp kita. Silakan diperhatikan dan silakan dikerjakan dulu ya. Oke, bagi yang sudah selesai langsung tunjukkan reaction thumbnailnya ya.
Silakan dikerjakan dulu. Oke, already done ya. Semua sudah selesai ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Saya check out ini sudah selesai semua. Oke, is it clear for today? We enter the last session untuk hari ini ya, anak-anak ya. Kita memasuki bagian yang terakhir dalam pembelajaran hari ini. Oke, let us conclude our lesson today. Mari kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang invitation. Ada berapa jenis invitation? 2, Mem. Ada 2, Mem. Ada 2 jenis invitation. Yang pertama adalah formal invitation dan yang kedua adalah formal. Oke, what is the purpose of invitation? Apa tujuan dari invitation now? To invite someone. To invite someone, seseorang. or even ya untuk menghadiri acara yang kita adakan. Oke. What is about? Let's us talk about the generic structure. The first one is. Silakan untuk yang formal dulu, yang formal. Yang Receiver. Oke, yang kedua. Body. Body of invitation. Body of invitation. Yang ketiga. Sender. Sender. Begitu juga untuk informal. Bagaimana dengan informal? Receiver. Body of invitation. The last one is sender. Oke, ya. Oke, we have to conclude. Saya sekarang undang kalian untuk berefleksi dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Adakah kalian menemukan kendala dalam pembelajaran selain daripada jaringan ya? Kalau jaringan kita senyumin aja jaringannya. Tetapi untuk materi yang kita pelajari hari ini, adakah kalian merasakan kendala? Aman? No. Aman, Mem. Ya, jika masih ada yang tidak atau kurang mengerti, boleh chat pribadi saya ya. Nanti akan saya bantu menjelaskan lebih detail lagi. Well, baiklah. Saya mau kalian tunjukkan emoji cintanya dulu sebagai refleksi kita hari ini. Klik reaction, kemudian cinta seperti saya. Ya, semoga semuanya merasa bahagia hari ini dalam pembelajaran hari ini. Oke, I want to get the picture about this. Oke, saya ini dulu. Ya, oke. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, ini akhir dari pembelajaran kita hari ini. Times is over for me to answer your class. So today we will finish this lesson. Saya akan check out LKPD kalian dan saya akan berikan umpan baliknya setelah saya periksa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap kalian semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Don't forget to use your mask when you out the room ya. Kalau kamu keluar rumah jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan ya. Saya senang sekali, tetap semangat dalam belajar. Minggu depan kita akan jumpa, kita akan ketik lebih dalam lagi tentang digital invitation. Hari ini kita udah belajar tentang intinya, minggu depan kita akan praktek untuk membuatnya in English. Oke, see you next week, class. Bye-bye. Bye. Bye. Oke.